Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Rahimakumullah. Alangkah bahagianya para sahabat yang bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sahabat yang satu ini, ia selalu bersama Rasulullah kemanapun beliau pergi. Bahkan ia mendapat gelar yang mulia yaitu Radif, yang artinya adalah yang membonceng Rasulullah. Tapi, di balik itu tidak sedikit juga pengorbanan yang ia lakukan yang tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Bagaimanakah kisah perjuangan dan pengorbanan beliau? Mari kita simak kisah selengkapnya. Pastikan sahabat menyimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Uqbah bin Amir al-Juhani seorang sahabat Nabi dari suku Juhani keturunan Bani Juhaniyah. Ayahnya bernama Amir bin Abbas bin Amr bin Adi. Ia punya banyak nama panggilan, seperti Abu Hamad, Abu Labid, Abu Amr, Abu Abbas, Abu Usaid, dan lain-lain. Abu Usyanah, yang nama asalnya Hai bin Yumin, meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, ia sedang menggembala domba-dombanya. Ia berkata, "Aku segera tinggalkan domba-domba itu dan langsung pergi menemui beliau. Setelah bertemu, aku berkata kepada beliau, 'Maukah Tuan mengambil sumpah setiaku, wahai Rasulullah?' Beliau bertanya, 'Siapa kamu?' Aku pun memperkenalkan diri. Kemudian beliau bersabda, 'Mana yang lebih kau suka? Kau bersumpah setia kepadaku dengan cara bayat Arab pedalaman atau dengan cara bayat hijrah?' Aku menjawab, 'Dengan bayat hijrah.' Maka beliau mengambil sumpah setiaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah setianya sebagaimana beliau mengambil sumpah setia kaum muhajirin. Ia menetap bersama Rasulullah selama 1 malam, dan keesokan paginya ia kembali kepada kambing-kambingnya. Ia tekun mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan faraid hingga akhirnya ia menjadi salah seorang ahli fikih dan faraid. Uqbah juga dikaruniai suara yang merdu dan kerap membacakan Al-Quran dengan lagu yang menawan. Ia juga mahir bersyair. Islam betul-betul telah mengangkat derajat Uqbah setinggi-tingginya. Bersama teman-teman gembalanya di daerah pedalaman, ia membuat jadwal untuk menemui Rasulullah. Ketika beberapa gembala menemui Rasulullah, gembala lainnya menjaga kambing-kambing mereka. Ketika berkumpul bersama-sama, mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing dan pelajaran yang didapatkan dari Rasulullah. Namun suatu saat, Uqbah berkata kepada dirinya sendiri, "Celakalah kau, wahai Uqbah, apakah kau lebih mencintai kambing-kambingmu yang tidak menggemukkan dan tidak mencukupkan dirimu daripada berada di dekat Rasulullah dan mengambil ilmu darinya?" Setelah mencela dirinya sendiri, ia langsung meninggalkan kambing-kambingnya yang merupakan seluruh harta kekayaannya. Ia bergegas pergi menemui Rasulullah dan menetap di serambi Masjid Nabi bersama para ahli sufah. Ia mengambil keputusan itu agar bisa selamanya berada di dekat Rasulullah. Sejak saat itu ia selalu mendampingi Rasulullah kemanapun ia pergi. Uqbah selalu meminyaki pelana keledai Rasulullah. Ketika bepergian bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain, ia akan memegang tali kendali kendaraan Rasulullah dan berjalan di depannya. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaikkannya dan ia duduk di belakangnya sehingga ia mendapat julukan yang mulia yaitu Radif, yang membonceng Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah turun dari tunggangannya dan meminta Uqbah untuk mengendari tunggangannya, sementara ia sendiri berjalan kaki. Ia selalu mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahkan ketika diperintah naik kendaraan sementara beliau sendiri berjalan kaki. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, "Uqbah, maukah kau aku ajari 2 surah yang belum pernah diketahui sepertinya sebelumnya?" Uqbah menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah."
Kemudian Rasulullah mengajarinya Al-Muawizatain, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Bacalah 2 surah itu setiap kali kau hendak tidur dan setiap kali bangun tidur." Sejak hari itu hingga maut menjemputnya, Uqbah tak pernah luput mengamalkan pesan suci junjungannya itu. Uqbah mencurahkan hidupnya untuk ilmu dan jihad. Ia korbankan segala miliknya untuk mencari ilmu dan berjihad. Ia selalu bersungguh-sungguh mempelajari dan memperhatikan Al-Quran. Karena itulah ia dikenal sebagai seorang qori yang baik, ahli fikih, dan ahli faraid. Selain bacaannya yang sangat fasih, ia juga pandai menggubah syair dan memiliki suara yang sangat merdu. Para sahabat menyukai bacaannya. Ketika keheningan malam tiba, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sementara para sahabat yang mendengarkannya larut dalam kehusyukan mereka hingga menangis. Ada beberapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Uqbah, termasuk Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Abu Umamah, dan lain-lain. Ada juga tabi'in yang meriwayatkan darinya, seperti Abu Al-Khair, Ali bin Rabah, Abi Kubail, Said bin Al-Musayyab, dan lain-lain. Salah satu peninggalannya yang sangat penting adalah mushaf tulisan tangannya sendiri yang disimpan di sebuah perpustakaan di Mesir yang dinamai dengan namanya. Mushaf itu termasuk mushaf tertua di dunia. Sayang, mushaf itu hilang dan tak seorang pun mengetahui keberadaannya saat ini. Banyak peristiwa yang dialami Uqbah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perang Uhud hingga beliau menghadap Allah. Ketika kaum muslim bergerak menuju Damaskus, ia ikut serta dalam barisan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian ia ditugaskan oleh Abu Ubaidah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab tentang kemenangan mereka. Maka, berangkatlah Uqbah menempuh perjalanan selama 8 hari tanpa henti. Ia pun ikut serta dalam pasukan Amru bin Al-Ash menuju Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, Uqbah pernah dipanggil oleh Khalifah Umar memintanya membacakan sebagian Al-Quran. Uqbah berkata, "Aku mendengar dan menaati, wahai Amirul Mukminin." Pada saat ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Khalifah Umar menangis sampai air mata membasahi janggutnya. Setelah Mesir dikuasai kaum muslim, Muawiyah mengirim Uqbah untuk menaklukkan Pulau Rhodes dan Qabrus. Uqbah adalah kawan dekat Muawiyah. Saat Muawiyah menjadi gubernur Mesir, Uqbah memilih tinggal di Mesir. Dan ketika terjadi perang Siffin, Uqbah bergabung dalam barisan Muawiyah. Uqbah sangat hafal hadis-hadis tentang jihad, dan ia tak segan-segan mengajarkannya kepada kaum muslim. Pada saat-saat tertentu ia juga melatih mereka bagaimana memanah dengan baik. Ismail bin Abu Khalid menceritakan dari Abdurrahman bin Ais dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa Uqbah pergi ke Masjidil Aqsa dan mendirikan salat di sana. Saat itu, banyak orang yang melihatnya, dan mereka pun mengikutinya. Uqbah bertanya, "Kenapa kalian mengikutiku?" Mereka menjawab, "Kami datang padamu karena kedekatanmu dengan Rasulullah. Ceritakanlah kepada kami apa yang kau dengar dari beliau." Uqbah berkata, "Kemarilah dan sholatlah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang menyembah Allah, ia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan ia tidak menumpahkan darah dengan cara yang haram. Ia pasti memasuki surga dari pintu manapun yang ia kehendaki." Uqbah bin Amir al-Juhani wafat pada 58 Hijriah. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.